Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat, salam sehat. Teman-teman mahasiswa yang terpilih, yang sekarang masih ada di posisi masing-masing, masih ada di lokasi dan rumah masing-masing. Selamat datang di Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas Bahasa dan Seni sangat bangga dengan kehadiran dari teman-teman mahasiswa semua. Kami sangat menantikan Anda semua bisa hadir bersama kami, namun karena kondisi yang masih kemudian kita harus virtual, maka pada siang hari ini saya yang bertugas untuk kemudian melihat pekerjaan, melihat masukan, pertanyaan dari para mahasiswa, maka di siang hari ini kami baru bisa berkomunikasi melalui media ini. Teman-teman mahasiswa, setelah kemudian panitia melihat, kemudian mencermati apa yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa, maka semuanya bagus, pertanyaannya bagus, menandakan bahwa para mahasiswa semua sudah siap untuk kemudian kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni, dan sangat senang untuk kemudian kuliah di sini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kami rangkum, kemudian kami menyimpulkan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang kemudian kami pilih. Yang pertama ini dari Elpa Maulinda dari Prodi Seni Kriya. Pertanyaannya menarik. Ingin bertanya, waktu di SMA, cara belajar paduan suara hanya dites do re mi, lalu langsung dibagi suara 1, suara 4. Setelah itu langsung masuk ke lagu. Jadi kita nggak belajar dari dasar cara bernyanyi yang baik. Nah karena itu gimana ya cara bernyanyi yang baik? Kalau di UKM Seni Paduan Suara, kegiatan cara belajarnya seperti apa? Terima kasih. Nah ini pertanyaan yang menarik karena dari Prodi Seni Kriya ini berkehendak untuk kemudian masuk di UKM Paduan Suara. UKM Paduan Suara di universitas ini mempunyai nama Suara Wadana. Tentu di sini banyak hal yang kemudian bisa dipelajari, tidak hanya teknik vokal, namun di situ ada pembagian divisi-divisi, ada divisi seni pertunjukannya, kemudian divisi make up-nya, divisi rumah tangganya, kemudian divisi kostum, musikalitas, dan seterusnya. Nah, di situ kemudian kalian semua nanti akan kemudian bersama-sama belajar juga tentang teknik vokal ya, teknik vokal. Bagaimana kemudian ketika kemudian tim itu kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jenis suaranya, ada yang sopran, ada yang alto, ada yang bass, ada yang tenor, yang kemudian di situ kemudian diajari tentang resonansi, artikulasi, frasering, kemudian ekspresi, interpretasi, dan seterusnya. Di samping itu kemudian teman-teman akan dibimbing oleh pembimbing yang berpengalaman dari Prodi Seni Musik. Oleh karena itu silakan nanti segera datang di sini dan ikuti UKM Suara Wadana ya. Kemudian yang kedua, terima kasih tadi untuk pertanyaannya dari Mbak Elva. Mbak Elva ya, ini mungkin Mbak Elva. Kemudian yang kedua, ini selamat pagi. Pertanyaan dari Dewi Savitri, program studi seni kriya lagi. Ingin bertanya, bagaimana caranya agar mahasiswa yang memiliki kemampuan tapi tidak ada kemauan untuk bergabung dengan salah satu unit kegiatan bidang seni? Ya, ini menarik pertanyaannya. Karena tidak semua ini kemudian teman-teman mungkin tertarik di bidang seni. Namun teman-teman ya, bahwa bakat seseorang ini kan ada bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat-bakat khusus ini adalah ada bakat-bakat yang mengait ke seni, kemudian ada yang ke penalaran, yang kemudian ini mengarah ke bidang akademik.
Sehingga kemudian kalau memang tidak terpaksa sekali, kemudian tidak bisa dipaksakan, ya masuk ke yang bidang-bidang yang tidak bidang seni. Namun kalau memang kemudian ingin belajar itu, kuncinya dan resepnya yang pertama adalah pembiasaan. Anda akan masuk pada area pembiasaan yang menarik di Fakultas Bahasa dan Seni, karena di sini banyak pementasan, banyak kehidupan, kegiatan, kesenian yang luar biasa banyaknya setiap hari. Bahkan setiap hari ada pembiasaan kehidupan seni dan budaya di sini. Sehingga di sini adanya banyak teman, relasi akan bisa mengubah pandangan dari teman-teman untuk kemudian memahami dan kemudian mencintai dan menghargai seni. Oleh karena itu saya yakin dengan ini, maka kemudian kecintaan, kefahaman ini akan membawa jenengan nanti bisa masuk ke salah satu UKM di UKM Seni. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini juga cukup menarik. Apakah dengan mengikuti UKM akan mempengaruhi nilai semester di perkuliahan? Ini menarik sekali. Karena mahasiswa baru ini kan diharuskan untuk masuk di salah satu UKM. Nah, pertanyaannya itu bagus ya. Jadi begini, secara langsung itu jawabannya begini, secara tidak langsung iya. Karena dengan masuk di UKM, maka seorang mahasiswa akan jadi tambah percaya diri, tambah mandiri, tambah relasi, tambah kreativitas, dan kalau kemudian itu masuk ke UKM, misalnya bidang seni ya, di tari, tentu dia kemampuannya menjadi lebih, pengalamannya lebih karena banyak pentasnya. Ketika dia di musik, pengalamannya lebih, ilmunya, teknik vokalnya luar biasa. Kemudian di teater, ini tentu akan mempengaruhi nanti ketika kemudian dia ikut di dalam program-program bengkel sastra yang masuk dalam mata perkuliahan. Tentu ini dia akan sudah kemudian levelnya menjadi tinggi, menjadi level sutradara atau level pemain utama. Ya, jadi ini dampak-dampak positif ya, hal positif yang bisa kemudian menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang memasuki bidang-bidang dalam UKM itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perkenalkan saya Misi Handayani, ingin bertanya, apakah bakat itu benar-benar ada? Atau segala prestasi bergantung pada usaha ya? Jika iya, apa definisi bakat yang sebenarnya dan hubungannya dengan usaha yang kita lakukan? Ya, jawabannya iya, bakat setiap orang itu mempunyai bakat. Bakat ada bakat umum dan bakat khusus. Jadi bakat umum, bakat-bakat di mana dia bisa bicara, kemudian bakat bagaimana dia mempunyai bakat-bakat, mempunyai kecepatan bertindak dan seterusnya. Bakat khusus yang kemudian nanti mengait kepada bidang-bidang khusus, misalnya bidang seni ya, di mana kemudian dia lebih spesifik lagi seni musik, seni tari, teater ya. Nah, apakah kemudian setiap orang? Iya. Nah, apakah hubungannya bakat ini dengan kemudian prestasi? Bakat ini kalau diasah, ini akan menjadi energi yang luar biasa yang bisa mengantarkan mahasiswa pada puncak prestasi. Namun seseorang yang mempunyai bakat besar namun tidak atau malas kemudian belajar, maka kemudian orang yang mempunyai bakat ini biasanya akan kalah dengan orang yang kemudian belajar keras terhadap sesuatu, setiap hari belajar, berusaha keras untuk mengalahkan sesuatu. Nah, ini biasanya dia akan kalah. Nah, oleh karena itu yang mempunyai bakat dan minat ini segera kembangkan untuk kemudian ini menggapai prestasi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, selamat siang, saya Ririn Rosella dari Pendidikan Seni Kriya. Waduh, ini banyak sekali teman-teman dari Seni Kriya yang luar biasa bertanya, ingin bertanya mengenai menjadi mahasiswa sukses.
untuk menjadi mahasiswa sukses, kita harus mempunyai bekal motivasi dan lingkungan yang mendukung. Nah, kalau misalnya kita memiliki motivasi tetapi bekal dan lingkungan kurang mendukung, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi motivasi, alhamdulillah, motivasi ini yang dipunyai. Motivasi ini adalah kekuatan yang luar biasa yang ada pada diri seseorang. Kalau seseorang tidak mempunyai motivasi, maka hidupnya menjadi lemah. Karena itu, maka dengan kekuatan motivasi ini akan kemudian membawa dia kepada usaha yang tidak kenal lelah. Usaha apapun akan dilalui untuk kemudian memenangkan motivasi ini. Sehingga apabila dia katakanlah modalnya kurang, keadaannya dan lingkungannya tidak mendukung, namun dengan motivasi yang seperti ini yang kekuatannya luar biasa, maka kemudian dia bisa mengalahkan dan mencapai prestasi. Karena itu, maka motivasi ini menjadi hal utama yang dimiliki oleh manusia untuk dia bisa mencapai kesuksesan. Itu. Kemudian satu lagi ya, pertanyaannya, selamat pagi, mohon maaf mengganggu. Saya Janah dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Izin bertanya, sikap emosional dan spiritual seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa agar mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi? Kemudian saya ingin bertanya lagi, saya tidak tahu bakat seni apa yang ada dalam diri saya. Bagaimana cara agar saya memahami bakat seni dalam diri saya? Nah, yang pertama itu tadi sikap emosional dan spiritual yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Anda semua ini masih dari SMA. Tentu di situ euforianya demikian tinggi. Nah, oleh karena itu saran saya pertama kali masuk di situ adalah mengenolkan semuanya. Eksistensi yang terlampau tinggi dan seterusnya masuk nol. Ketika kemudian ibaratnya kompor itu kemudian diredakan, agak diredupkan sedikit untuk kenapa? Untuk bisa menerima masukan dari orang lain. Untuk bisa kemudian belajar lebih banyak. Untuk bisa melihat, meresapi keadaan. Nah, setelah itu maka kemudian ya belajar yang banyak, kemudian menjalin kerjasama, mempunyai link. Nah, tentu dari sini kemudian keinginan kuat untuk mulai kemudian berselancar pada dunia pengetahuan dengan lebih baik. Nah, kemudian secara spiritual bagaimana? Tentu semakin dewasa seseorang, maka kemudian spiritualnya harus semakin kuat. Untuk itu, maka kemudian perbanyaklah untuk berkomunikasi dengan secara terus-menerus kepada Yang Kuasa agar supaya semua yang dikerjakan ini mendapatkan ridhonya. Dan kemudian komunikasi intensif yang dilakukan ini akan kemudian mendapatkan solusi dan jawaban-jawaban bagi persoalan kita sehari-hari. Tentu dari sini maka payung kehidupan kita menjadi teduh. Jadi kita teduh oleh payung kehidupan yang dimana payung ini adalah payung ilahi. Kemudian bagaimana agar kita tahu bakat seni yang ada di dalam diri kita? Yang pertama kali adalah kemudian kita cek diri kita. Apa sih hobi kita? Hobi ini biasanya mengarah kepada bakat. Jadi kalau hobinya menyanyi, coba lihat. Punya enggak kemampuan? Nah, cek kemampuannya. Menyanyi sebentar. Kalau kemudian hobinya mendengarkan, coba lihat lagi yang lain. Wayang, coba lihat. Ada enggak? Kemudian lihat lagi, ada latar belakang dari kehidupan keluarganya. Misalnya keluarganya suka musik kamar atau musik klasik. Tentu di situ ada bakat sedikit terkait dengan itu. Keluarganya senang musik keroncong, berarti dia ada di situ. Keluarganya senang bermain teater atau melihat teater, berarti ada di situ. Jadi itu teman-teman ya sedikit
ini pertanyaan yang cukup menarik yang kemudian dilakukan oleh seorang calon mahasiswa untuk pendidikan bahasa Inggris yang tertarik dengan budaya lokal. Ini menarik sekali ini. Satu lagi. Selamat pagi, saya Alia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, di era modern sekarang ini, bagaimana membuat generasi muda tertarik budaya lokal dibanding budaya luar? Ini luar biasa. Sudah mulai ke situ, ya. Ya, jadi yang pertama ini kita harus menyadari bahwa misalnya kita masing-masing ini lahir dari satu kawasan budaya tertentu di mana kita disebut sebagai budaya lokal. Ada yang lahir dari budaya Jawa, dari budaya Minang, dari budaya Batak dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita kehilangan akar budaya. Dan juga kemudian budaya ini terukir sudah cukup panjang. Oleh karena itu, kemudian kita harus mempelajari ini. Aneka budaya lokal pahami dulu, kemudian setelah tahu paham, kemudian pelajari, kemudian kita tahu manfaatnya, tentu kemudian akan menghargai. Jadi kuncinya adalah pelajari, paham, nanti akan menghargai. Demikian teman-teman mahasiswa, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kami menunggu kehadiran teman-teman baik secara virtual maupun tatap muka di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.